Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi daripada pemrograman berorientasi objek untuk menuntaskan nilai daripada presentasi pembuatan video ya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Papaloza dan rekan saya Muhammad Alfarizi. Langsung saja saya mulai ya. Pengenalan pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Konsep PBO adalah bahwa semua pemecahan masalah dibagi ke dalam kelas. Dalam PBO, data dan fungsi-fungsi yang akan mengoperasikan data digabungkan menjadi satu kesatuan yang bisa disebut sebagai kelas. Sejarah PBO. Pemrograman berorientasi objek ditemukan pada tahun 1960, di mana berawal dari suatu pembuatan pemrograman yang terstruktur atau structured programming. Metode ini dikembangkan dari bahasa C dan Pascal. Dengan pemrograman yang terstruktur inilah untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang begitu sulit dengan lebih mudah. Konsep-konsep PBO. Pertama, pengertian secara abstrak. Suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan subsistem atau objek yang saling berinteraksi. Yang kedua, modularity. Sifat objek adalah modular. Objek dapat ditulis dan di-maintain terpisah atau independen dari objek lain. Contoh, mobil adalah kumpulan sistem pengapian, sistem kemudi, sistem pengereman. Pengertian enkapsulasi, suatu teknik di mana data dibuat dalam suatu paket beserta dengan fungsi yang bersesuaian. Antarmuka ke objek didefinisikan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan sekecil mungkin bagaimana objek bekerja. Mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan pengguna sistem itu sendiri. Pengertian polymorphism, kemampuan objek-objek yang berbeda untuk memberi respon terhadap permintaan yang sama sesuai dengan cara masing-masing objek. Konsep pemrograman dan paradigmanya. Bahasa pemrograman yaitu komputer bekerja seperti switching dan hanya mengenali 0 dan 1. Manusia tidak paham berbicara dengan bahasa 0 dan 1. Perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter atau compiler. Compiler yaitu mengkompilasi source kode menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Interpreter yaitu mengkompilasi dan menjalankan source kode secara langsung. Tingkat bahasa pemrograman tingkat rendah, assembler, bahasa pemrograman tingkat sedang, C, Pascal, Fortran. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Java dan C++. Lanjut ke OOP. Atribut merupakan data dalam sistem dimanipulasi oleh operasi dalam implementasi. Atribut mungkin berupa objek lain atau rujukan ke objek lain. Operasi disebut juga metode, yaitu dapat memanipulasi atribut dalam sebuah kelas, dapat memanggil operasi lain dalam kelas yang lain.
mengirim dan menerima informasi atau pesan sebagai parameter. Representasi objek memiliki nama misal kucing. Objek memiliki atribut yang mendefinisikan keadaan, misal warna, berat, dan jenis kelamin. Objek memiliki operasi, menyatakan apa yang dilakukan, misal mengeong, mencakar, dan berbaring. Atau kelas sama dengan sekumpulan objek-objek yang sama. Semua objek dalam suatu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama, tetapi nilai atribut dapat berbeda. Selanjutnya, suatu objek tertentu merupakan instans sebuah kelas. 4 pillars of object-oriented programming. Encapsulation membungkus variabel dan metode ke dalam sebuah kelas. Inheritance yaitu pewarisan sifat sebuah objek ke objek turunannya. Abstraction yaitu penyederhanaan sebuah konsep dengan menyembunyikan kerumitan yang tidak diperlukan dan hanya menampilkan data yang dibutuhkan. Polymorphism atau kebanyakrupaan merupakan metode dalam kelas yang dapat memiliki kemampuan yang berbeda walaupun memiliki nama yang sama. Contoh, objek animal yang mempunyai metode maxsound. Lanjut, encapsulation. Encapsulation mengamankan data atau variabel atau field atau atribut dan metode atau function atau prosedur ke dalam sebuah kelas. Bersifat sebagai kotak hitam atau black box. Bagian yang diekspos keluar adalah variabel dan metode yang bersifat output. Inheritance yaitu sebuah kelas mewarisi atau memiliki sebuah kemampuan atau metode dan atribut atau field atau variabel dari kelas moyangnya. Base class. Kelas turunan bisa memiliki kemampuan dan properti baru yang tidak dimiliki oleh kelas moyangnya. Lanjut, daripada inheritance itu ada multiple inheritance. Multiple inheritance adalah kemampuan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat kelas turunan atau kelas lebih dari satu buah kelas. Bahasa C++ mempunyai kemampuan multiple inheritance, namun bahasa Java tidak mempunyai kemampuan multiple inheritance. Namun Java mempunyai implementasi multiple inheritance sendiri dengan menggunakan interface. Abstraction menyembunyikan kerumitan sebuah objek sehingga pengguna hanya melihat objek yang sederhana dan mudah untuk digunakan. Design class merupakan abstraksi dari objek dunia nyata, misalkan kelas mobil hanya menampilkan atribut yang diperlukan saja sesuai yang dibutuhkan. Misalkan atribut harga tidak perlu ditampilkan bila tidak dibutuhkan. Lanjut, polymorphism. Kebanyakan rupaan adalah kemampuan pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan satu metode mempunyai banyak implementasi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh pada kelas induk, bentuk, atau shape. Mempunyai metode menghitung luas atau calculate area yang implementasinya pada kelas turunan berbeda antara objek persegi, lingkaran, dan segitiga sesuai dengan rumus perhitungan areanya masing-masing. Class dan objek. Definisi class dan objek yaitu sekumpulan objek-objek yang sama. Semua objek dalam suatu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama, tetapi nilai atribut dapat berbeda. Suatu objek tertentu merupakan instance sebuah kelas. Kelas dan objek, sekumpulan bola merupakan suatu kelas.
Seluruh bola memiliki ukuran, berat, dan warna. Posisi seluruh bola dapat dilempar dan ditangkap. Bola yang berbeda mungkin memiliki ukuran, berat, dan warna yang berbeda, merupakan instance. Lanjut. C++. Lanjut. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi atau high level language. Tapi C++ juga dimungkinkan untuk menulis bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language di dalam pengkodingan. Nah, kelebihan bahasa C yaitu kita dimungkinkan untuk menggunakan bahasa pemrograman assembly di dalam pengkodingan C dan juga menyediakan fasilitas untuk memanipulasi memori tingkat rendah. Komen adalah sebuah baris atau beberapa baris yang digunakan sebagai dokumentasi program. Komen tidak akan dikomplikasi oleh compiler. Contoh dapat digunakan untuk mematikan baris kode yang tidak diharapkan dalam proses debugging. Komen contohnya itu yang garis miring cetak baris ini berhasil perintah yang salah dan akan mengakibatkan error. Itu salah satu contoh komen. Lanjut. Identifier. Identifier adalah sebuah pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Dalam C++ sendiri, dalam pembuatan identifier, kita dapat menuliskannya dengan karakter sebagai berikut. Misal huruf A kecil sampai Z kecil atau huruf A besar sampai Z besar. Bilangan antara 0 sampai 9 atau underscore. Pada pemrogram di samping kita mempunyai dua buah identifier, yaitu text dan X. Pada saat program dijalankan, identifier tersebut akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan dari keyboard. Dalam C++, proses penyimpanan nilai seperti ini dinyatakan dengan perintah chain. Ini ya, yang digunakan operator lebih besar. Nah, berbeda dengan chain, perintah code digunakan untuk menampilkan nilai di mana operator yang digunakan adalah operator lebih kecil. Ini seperti ini gambarnya. Next. Data type int meaningnya integer, size in bytes 2 or 4. Data type float meaningnya floating point, size in bytes yaitu 4. Double meaning data type double meaningnya double floating point, size in byte 8. Data type char meaningnya yaitu karakter, size in byte-nya 1. Data type wchar underscore t meaningnya white karakter, size in byte-nya 2. Data type-nya bool meaningnya yaitu boolean, size in bytes-nya adalah 1. Data type void meaningnya empty, yang size bitnya adalah 0. Struct merupakan user definite data structure. Struct digunakan apabila kita ingin membuat sebuah tipe data yang terdiri dari beberapa subdata atau data container. Struct dapat disamakan dengan record dalam database. Pada struct, secara default, data bersifat publik, sedangkan pada kelas bersifat privat. Struct merupakan backward compatible
readability terhadap bahasa C. Ya, sekian daripada presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi ya gitulah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.